Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Selasa 5 Juli 2022. Sejalan dengan perkembangan manfaat medis pada tanaman ganja, Komisi 3 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk mereduksi golongan 1 pada jenis narkotika ganja. Sejalan dengan perkembangan manfaat medis pada tanaman ganja, Komisi 3 DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika usai fokus group discussion terkait evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Romo Muhammad Syafi'i menjelaskan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah tidak relevan sehingga undang-undang tersebut perlu segera direvisi. Ternyata ada pandangan yang baru, misalnya tentang ganja. Ya. Ganja itu hasil penelitian akademik, tidak hanya dilakukan oleh Profesor Musri Musman dan kawan-kawan di Universitas Syah Kuala, tapi juga dari referensi internasional. Ternyata dalam ganja itu ada 1.296 senyawa kimia. Dan cuma satu yang berbahaya, namanya THC. Tapi dengan dosis yang sangat rendah, 0,2% dari total keseluruhan yang ada dalam ganja yang 1.269 itu. Sementara itu, Jaki Uli mengungkapkan dorongan legalisasi tanaman ganja untuk medis sebagai perkembangan ilmu kesehatan menjadi urgensi revisi tersebut. Perlu dikaji karena perkembangan ilmu kesehatan kan berkembang terus. Di antaranya ada beberapa penyakit yang bisa dihadapi oleh ganja. Tapi itu memerlukan suatu bukti penelitian yang akurat untuk ganja karena ini sensitif sekali. Kenapa saya katakan sensitif? Narkoba ini banyak segi-segi yang disinggung, segi agama misalnya. Agama melarang misalnya begini begitu. Kemudian dari segi sosiologis, masyarakat ada yang bisa menerima. Tapi ada masyarakat yang menolak sama sekali. Dan itu perlu ada masukan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah fraksi menyepakati pengesahan perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA menuju babak baru hubungan kerjasama kedua negara dengan status kemitraan berupa perjanjian strategis khusus. Sejumlah fraksi menyepakati pengesahan perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA menuju babak baru hubungan kerjasama kedua negara dengan status kemitraan berupa perjanjian strategis khusus. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mengatakan perjanjian IKCEPA merupakan bentuk dukungan dan keberpihakan kepada sektor UMKM. Perluasan akses ke pasar Korea bisa meningkatkan investasi dan arus teknologi yang diharapkan meningkatkan profit UMKM. Di Komisi 6 tentunya nanti akan ditindaklanjuti sesuai perundangan yang berlaku dan disahkan di dalam rapat paripurna. Tapi juga kalau sudah ada kerjasama bahwa ini perjanjian sudah diratifikasi, maka akan saling menguntungkan, bukan hanya produk yang bisa kita ekspor, tapi juga kemudahan-kemudahan dalam berbagai kerjasama yang diperjanjikan nanti. Kerjasama Indonesia-Korea ini menguntungkan bagi produk-produk Indonesia, apakah itu dari UKM atau pelaku usaha, bisa mengekspor dengan berbagai kemudahan, antara lain mengenai pajak, kemudian juga jangan hanya produk-produk dari Korea Selatan yang membanjiri di Indonesia, tapi bagaimana produk-produk Indonesia bisa melakukan penetrasi pasar ke Korea Selatan. Komisi 6 mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea. Salah satu poin persetujuannya, yaitu penghapusan 11.000 lebih pos tarif ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan. Dengan penghapusan pos tarif, ada efisiensi dari segi kos dan kemudahan berusaha sehingga menguntungkan para eksportir di tanah air. Andre, TVR Parlemen melaporkan.
Usai audiensi dengan paguyuban korban Undang-Undang ITE atau Paku ITE, anggota Badan Legislasi DPR RI Adang Darajatun mengungkapkan salah satu pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE mengandung ketidakjelasan rumusan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Saya harus difoto sebadan kanan kiri semua dan di sidik jari sebagai tersangka yang dimana saya sebetulnya tidak pernah terkena kasus hukum, dan akhirnya polisi pun menyatakan bahwa kasus saya sudah P21 sudah diterima kejaksaan dengan tersangka. Saya berharap bapak-bapak anggota kita sekalian bisa mempertimbangkan untuk terus revisi undang-undang ini bisa secepat mungkin supaya tidak ada lagi konsumen-konsumen seperti saya yang diancam di penjara bahkan mendapat ancaman dari pihak eksternal. Terima kasih. Monica, salah satu korban yang tergabung dalam paguyuban korban Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Paku ITE, meminta Undang-Undang ITE segera direvisi. Usai audiensi dengan Paku ITE, anggota Balik DPR RI Adang Darajatun mengungkapkan, salah satu pasal multitafsir dalam Undang-Undang ITE mengandung ketidakjelasan rumusan, sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Adang mendorong pasal 27 dan 28 dalam Undang-Undang ITE perlu dilakukan revisi. Daripada adanya pasal-pasal di Undang-Undang tentang ITE, terutama pasal 2728, yang tadi kita dengarkan sendiri, begitu luasnya akibat daripada hukuman yang terjadi. Tadi diceritakan bahwa tidak melulu kepada korban yang diperiksa, tetapi ternyata pengaruh kepada keluarga, anak-anaknya, menimbulkan suatu trauma yang begitu besar. Jadi jelas bahwa Badan Legislasi dengan senang sekali menerima aduan-aduan ini untuk menjadi bahan kita pada saat berbicara dengan pemerintah. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah penelitian menunjukkan potensi ganja medis sebagai alternatif dalam pengobatan. Desakan legalisasi ganja medis di Indonesia pun menguat. Meski begitu, sejumlah aspek harus dipertimbangkan. Dan laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, beberapa pekan belakangan DPR RI intens membahas soal ganja medis. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta MUI mengkaji dan mengeluarkan fatwa terkait ganja untuk medis ini. Topik tersebut menjadi ramai lantaran aksi seorang ibu yang memperjuangkan dilegalkannya ganja untuk kepentingan medis. Sedangkan di Indonesia, ganja merupakan barang terlarang. Dan berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Sejumlah penelitian menunjukkan potensi ganja medis sebagai alternatif dalam pengobatan beberapa penyakit langka. Desakan legalisasi ganja medis di Indonesia pun menguat. Meski begitu, sejumlah aspek harus dipertimbangkan, terutama aspek kemanfaatan dibanding aspek kemudaratannya. Baru-baru ini, aksi seorang ibu bernama Santi Warastuti viral di media sosial. Ia berjalan ke sana kemari mencari dukungan legalisasi ganja untuk pengobatan sang buah hati yang mengidap penyakit cerebral palsy, yakni penyakit otak yang menyebabkan kejang-kejang dan gangguan otot dan syaraf. Langkah Santi pun sampai di gedung DPR RI dan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Santi menyampaikan harapannya agar undang-undang narkotika bisa direvisi dan ganja diizinkan menjadi obat untuk sang buah hati. Saat ini, penggunaan ganja selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan masih dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Usai menerima audiensi Santi Warastuti di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pimpinan DPR mendorong Komisi 3 untuk melakukan langkah-langkah terkait revisi Undang-Undang Narkotika. Dengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 yang kebetulan sedang membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Demikian. Santi Warastuti mengungkapkan rasa syukur atas respon dari pimpinan DPR RI. Santi meminta doa agar semua berjalan lancar sehingga anaknya dan anak-anak lain yang bernasib sama bisa tertolong. Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah apa yang saya aspirasikan mendapat tanggapan yang bagus dari Bapak. Minta doanya dari semuanya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama. Terima kasih. Komisi 3 DPR RI bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar audiensi dengan berbagai pihak. Usai audiensi dengan Yayasan Sativa Nusantara belum lama ini, anggota Komisi 3 Muhammad Syafi'i mengatakan DPR bersama pemerintah berencana melakukan kajian mendalam perihal pemanfaatan ganja untuk medis dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat. Informasi yang baru ya, karena saya selama ini sependapat dengan isi Undang-Undang Narkotika itu, bahwa ganja itu sama sekali berbahaya. Nanti dengan paparan ini menjadi kajian baru menurut saya, sehingga bila nanti memang sudah ada kajian lebih komprehensif tentang informasi yang kita dapat berdasarkan persetujuan bersama dengan pemerintah, akan mengeluarkan ganja dari narkotika kelas 1. Di dunia, ada sekitar 30 negara yang mengizinkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis. Terbaru, ada Thailand yang menjadi negara di Asia Tenggara melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Meski demikian, penggunaan ganja medis dilakukan dengan pengawasan yang super ketat dan dengan berbagai pembatasan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Yayasan Sativa Nusantara mengatakan, Komisi 3 berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan Menteri Kesehatan melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Anak bangsa
sedang membutuhkan pertolongan medis. Karena itu pimpinan saya mengusulkan segera kita menulis surat kepada Presiden untuk menyediakan dan memerintahkan Menteri Kesehatan secepat-cepatnya menangani dan menolong anak. Komisi 3 DPR RI juga akan mempertimbangkan usulan ganja medis dalam proses revisi Undang-Undang tentang Narkotika yang saat ini masih bergulir, baik dari perspektif pengawasan dan penegakan hukum maupun perspektif kesehatan. Wacana penggunaan ganja meskipun hanya untuk kepentingan medis tetap harus dikaji secara detail dan mendalam. Jangan sampai nantinya malah akan memperluas penyalahgunaan penggunaan ganja. Mengingat karakter masyarakat kita yang seringkali tidak siap dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 100 hari tidak hanya mengusik perdamaian dunia. Serangkaian pertempuran serta blokade yang dilakukan kedua negara rupanya juga menempatkan jutaan orang dalam bencana kelaparan. Dan informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, perang Rusia-Ukraina telah memicu krisis pangan dan energi yang menimbulkan peningkatan harga-harga komoditas dunia. Dampak tersebut secara langsung dirasakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Dan berikut laporan dari rekan kami, Fitian Aunilah, dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yakni Ibu Nuraini dari fraksi Partai Demokrat. Nah, di mana saya akan membahas terkait dengan misi perdamaian Republik Indonesia atas perang Rusia dan Ukraina, di mana dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini salah satunya yaitu terkait dengan pangan, terhentinya pangan secara global gitu, krisis pangan global. Nah, saya akan tanyakan langsung kepada Ibu Nuraini dari Komisi 4. Nah, terkait dengan misi perdamaian Ibu, ini kan salah satu poin yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu untuk membuka kembali keberlangsungan pangan global. Nah, tanggapannya bagaimana Ibu? Ya, baik, terima kasih. Saya selaku anggota DPR Komisi 4 tentu menyambut baik
langkah strategis yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, untuk bisa membuka keran serta membangun komunikasi dalam upaya perdamaian, baik keamanan khususnya dalam bentuk mungkin pembahasan kaitan ketersediaan pangan atau rantai pasok pangan, di mana kita tahu akibat perang antara Ukraina dan Rusia ini juga kan cukup mengkhawatirkan kaitan dengan rantai pasok pangan yang ada di nasional juga ya, ikut terdampak. Kita juga sebagai mungkin paling terbesar mungkin kita ini negara yang memang membutuhkan importasi dari pangan strategis nasional kita. Kemudian upaya apa Bu yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar pangan ini bisa berjalan kembali, Bu? Ya, upaya-upaya yang harus dilakukan tentu ini juga harus membangun kerjasama serta mendorong bagaimana Indonesia juga bisa hadir untuk bisa membangun komunikasi itu agar proses rantai pangan yang selama ini tersendat, nah ini juga untuk bisa diyakinkan bahwa butuh misi perdamaian dunia. Nah tentu kehadiran Pak Presiden kita ini juga tentu sebagai bentuk mungkin semangat dari pemimpin negara yang harus diikuti oleh pemimpin-pemimpin negara yang lain. Tentunya kaitan kebutuhan pangan ini kan tidak hanya menjadi problematika bangsa kita saja, tapi bangsa-bangsa yang lain seluruh dunia juga membutuhkan pangan ini. Nah untuk itu upaya-upaya yang harus dilakukan tadi memperkuat komunikasi, memperkuat kerjasama serta membangun misi dalam upaya di samping misi keamanan mungkin ini juga harus dibahas juga misi perdamaian dari sisi perdagangan. Ini juga harus dilakukan ya secara menyeluruh oleh pemimpin kita. Kalau di Komisi 4 sendiri dibahas gak sih Bu kira-kira krisis pangan dari dampak perang Rusia Ukraina ini apa sih Bu? Ya. Krisis pangan salah satunya tadi ya karena memang adanya perang Ukraina dan Rusia ini juga faktor pengaruh besar juga terhadap krisis pangan di Indonesia. Yang kedua juga produksi dan produktivitas di sektor pangan di kita juga yang harus terus ditingkatkan karena mengingat ya saat ini kan kita lagi bersemangat untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang berikutnya mungkin COVID-19 ini juga salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar kaitan dengan krisis pangan serta kenaikan juga mungkin harga pangan kita yang cukup melonjak. Di samping itu juga subsidi-subsidi yang sekarang ini kan pemerintah sudah membuat kebijakan menarik subsidi pupuk dan lain sebagainya. Ini juga tentu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilisasi pangan nasional kita yang mungkin di akhir-akhir ini mengalami penurunan. Oke, baik terakhir mungkin Bu, ini harapannya dari Komisi 4 Bu agar stabilitas pangan ini bisa kembali normal? Ya, baik. Memang kita ini membutuhkan ya suatu komitmen, kerja keras, niat bagaimana swasembada pangan nasional kita juga ini bisa ditingkatkan. Kemandirian pangan kita untuk tidak bergantung importasi dari negara-negara luar. Nah terbukti kalau kita bergantung terus-terusan impor, nah saat ini yang tidak terduga kan COVID melanda seluruh dunia. Di samping itu juga ada tekanan dari perang kemarin Ukraina dan Rusia. Ini juga kan menjadi suatu polemik yang kita tidak tahu gitu. Ini akan terjadi. Nah untuk itu saya berharap bahwa swasembada pangan juga harus mulai digalakkan kembali. Di samping itu juga berikan mungkin subsidi-subsidi yang lebih kepada para petani dan nelayan kita untuk lebih termotivasi, lebih bergairah dalam melekeni profesi petani dan nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Karena di sini perlu jaminan
jaminan dari pemerintah. Pemerintah hadir untuk memberikan subsidi-subsidi agar sektor pangan juga menjadikan perhatian yang lebih menjadi prioritas utama. Yang kita tahu bahwa program prioritas pemerintah saat ini kan lebih cenderung kepada sektor infrastruktur. Akan tetapi saya juga memandang perlu bahwa pembangunan infrastruktur juga bisa diarahkan kepada untuk mendukung sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan kita. Insya Allah apabila ini diberikan support yang lebih, mungkin diberikan juga mungkin arah kebijakan ke sektor pangan, insya Allah apa yang menjadi tujuan cita-cita semangat kita semua, kemandirian, swasembada pangan, produksi dan produktivitas pangan kita meningkat, ini akan terwujud. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Nuraini. Saya Fitan Aunela melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fitian, dan sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda pemirsa sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Elisa. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas nih apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah, yang pertama nih pemirsa adalah dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Di sini kita bisa lihat pembahasan dari beberapa media yang ada terbit hari ini, yaitu Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tengah menjadi sorotan terkait pengelolaan dana umat. Dan menanggapi hal tersebut nih pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah membuat pengaturan khusus tentang mekanisme pengumpulan dan akuntabilitas penyelenggaraan bagi lembaga-lembaga filantropi atau lembaga pengumpul dana umat. Dan di sini menurut Yandri, pemantauan lembaga pengelolaan dana bantuan masyarakat ini berada di bawah Kementerian Sosial, sehingga Kemensos perlu membuat aturan yang lebih detail lagi termasuk sanksi. Dan sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim meminta polisi mengusut dugaan penyelewengan donasi masyarakat yang dilakukan oleh ACT. Tentunya dana umat ditenggarai digunakan untuk kepentingan pribadi dan memenuhi gaya hidup mewah para petingginya. Di sini ia mengimbau masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan bencana dan juga kemanusiaan. Dan menurut Lukman,
Bila benar terjadi penyelewengan, pimpinan ACT harus dijatuhi hukuman pidana karena telah merugikan masyarakat banyak. Tentunya kasus ACT ini pemirsa menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi-regulasi yang mengatur segala jenis lembaga filantropi. Iya, baik, kita harapkan semoga masalah ini cepat selesai ya pemirsa ya. Dan selanjutnya yang menjadi headline media online juga pada hari ini adalah DPR RI meminta pemerintah gencarkan vaksinasi PMK. Kita juga bisa lihat di sini di beberapa portal media, dan di sini Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mempercepat dan juga memperluas jangkauan vaksinasi terhadap hewan ternak guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di sini Muhaimin Iskandar menegaskan vaksinasi harus segera diperluas terutama di daerah yang terdeteksi terdapat penularan PMK. Apalagi diketahui menjelang Idul Adha, permintaan akan hewan ternak untuk kurban meningkat sehingga perlu diantisipasi nih pemirsa. Dan juga hal senada disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Ia mendorong pemerintah untuk lebih gencar dalam melakukan vaksinasi. Di sini Rahmat juga mengingatkan nih masyarakat untuk mengikuti fatwa MUI dalam pemotongan hewan kurban. Rahmat Handoyo juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik menjual ternak yang terkena PMK dengan harga yang murah. Dan Rahmat menyarankan agar para peternak membawa ke Dinas Peternakan jika hewan ternaknya ditemui ada gejala PMK. Dan selain itu nih pemirsa, ia juga menyarankan agar penyembelihan hewan kurban dilakukan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi pemirsa sudah menyiapkan nih nanti tanggal 10 hewan kurban apa nih yang akan dipotong, kambing atau sapi. Ya baik, kita juga mengucapkan di sini untuk menyambut Idul Adha yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT, juga tentang DPR yang meminta pemerintah gencarkan vaksinasi PMK. Sekian dari saya Rina Reski dan kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.